Ada yang ingat enggak minggu lalu? Ayo. 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 Minggu lalu katekisinya gereja. Ada yang G besar, ada yang G kecil. Kemudian punya tugas 5, ada yang hafal enggak? Nah, ini yang enggak hafal enggak apa-apa, Bro. Enggak hafal enggak apa-apa, yang penting tahu tugas-tugasnya supaya kita bisa menjalankan tugas kita ya. Nah, minggu ini katekisinya mungkin supaya singkat saya langsung jelaskan saja ya. Jadi gereja dalam menjalankan 5 tugas itu, liturgia, kerigma, diakonia, koinonia, sama martiria. Jadi gereja itu harus ada ibadah seperti ini, perayaan Ekaristi umumnya, pembaptisan, pemberkatan nikah, gitu-gitu ya. Itu liturgia, jadi ada kegiatan ibadah. Kemudian ada pewartaan. Seperti kita baca firman Tuhan tadi, itu ada pewartaan di dalamnya. Kemudian kita keluar juga mewartakan Injil Tuhan, itu juga fungsi gereja, tugas gereja itu. Kemudian ada diakonia. Diakonia itu persekutuan. Kita habis gereja makan-makan, ngobrol, itu persekutuan. Rukun, pokoknya rukun. Kemudian ada koinonia, ya persekutuan koinonia. Diakonia itu pelayanan. Jadi dalam gereja ini kita bisa melayani sesama kita. Tapi lebih baik kalau kita juga melayani di luar gereja, terutama kepada mereka yang miskin dan menderita. Kemudian ada martiria, artinya kita harus bersaksi bahwa Kristus itu Tuhan. Dia adalah Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, turun menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita. Nah, dalam tugas-tugasnya itu, gereja itu memiliki cara dalam menjalankan tugasnya. Dan salah satu cara gereja dalam menjalankan tugasnya itu adalah hierarki. Mungkin ada yang pernah dengar hierarki, atau mungkin sudah akrab, sudah tahu artinya mungkin ya. Hierarki itu dari bahasa Yunani sebenarnya, hierarki. Dari dua kata sebenarnya, hieros dan arke. Hieros itu artinya apa? Hieros artinya ya, yang lebih tepat itu kudus, suci gitu ya, kayak mulia lah, pokoknya terkudus, bersih gitu ya. Itu hieros. Kemudian arke itu kepemimpinan. Jadi hierarki artinya adalah kepemimpinan kudus. Gereja kita GBT simple hierarkinya. Gembala, wakil gembala, terus ada sekretaris, ada bendahara, ada katekis, jemaat, gitu ya, umat. Hierarkinya sederhana. Hierarki itu bukan buatan gereja, bukan dibentuk manusia, tapi dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Buktinya apa, Mas? Buktinya Tuhan Yesus punya 12 rasul. Di bawahnya 12 rasul ada 72 murid. Setelah 72 murid baru umat banyak. Ada tatanan, Bapak Ibu. Ada urutan-urutannya. Nah, itu yang disebut dengan hierarki. Jadi ada tatanannya, tidak bisa kita terus mena-mena melangkai aturan, tidak bisa. Karena kalau kita melanggar hierarki, yang bukan gembala jadi gembala, waduh lain. Rusak, gereja tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya. Nah, salah satu hierarki yang mungkin bisa jadi contoh itu diakon. Ada yang pernah dengar kata diakon? Tidak pernah dengar masa kata diakon? Diakon ini salah satu jabatan dalam hierarki yang sudah ada kira-kira 2000 tahunan. Jadi diakon itu jabatan hierarki yang sudah ada lama. Jabatan ini diadakan oleh 12 rasul sendiri. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 6, itu ada peristiwa di mana karena jemaat gereja ini tambah besar, jemaatnya tambah banyak, sebagian jemaat itu ada yang protes ke para rasul. Para rasul, ini pembagian bantuan untuk janda-janda kami ini kok tidak adil, kok tidak rata. Nah, ketika para rasul dengar keluhan itu, para rasul ini merasa kayak, saya ini sudah melayani firman Tuhan, berdoa, masa suruh ngurusi dum-dum duit gitu ya. Itu di Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Intinya para rasul berkata seperti ini. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Melayani meja. Jadi para rasul tidak mau melayani meja, terus melalaikan pelayanannya dalam pewartaan firman. Nah, melayani meja itu bahasa Yunaninya diakonesis trapezeis, ya, itu pelayan meja. Nah,
Diakonein itu dari kata diakon. Jadi diakon itu pelayan. Jadi pada awalnya jabatan diakon itu adalah pelayan meja. Artinya ngurusi logistik atau dum-dum zakat gitulah wis gampangnya ya. Tugasnya diakon itu. Jadi kita kalau minggu gini kumpulin persembahan, nah tugasnya diakon tuh ngitung persembahan, terus nanti oh ini persembahan untuk kegiatan ini, untuk kegiatan itu. Nah itu tugasnya seorang diakon. Waktu itu diangkat 7 diakon. Yang paling terkenal namanya Stefanus mati dirajam. Nah, semoga Stefanus mendoakan kita semua. Nah, diakon ini seiring perkembangan gereja jadi ganti-ganti tugasnya, jadi macam-macam. Kalau zaman sekarang ini diakon itu tugasnya apa ya? Lebih ke pelayanan praktis, mendoakan, jadi pendoa. Ada juga diakon yang disuruh khotbah ya, ada pokoknya pelayanan praktis lah. Kalau kita bendahara atau kita mungkin sekretaris gereja itu termasuk diakon Bapak Ibu sebetulnya. Tapi zaman sekarang ini kan arti diakon bisa ganti-ganti ya. Nah, itu salah satu jabatan dalam hierarki diakon, tugasnya tentu saja diakonia, melayani. Jadi sebetulnya pelayan, singer, ya, main musik, usher, yang sapu-sapu itu juga termasuk diakon sebetulnya. Jadi hierarki fungsinya untuk apa? Menjalankan tugas gereja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Acara selanjutnya persembahan atau mana? Saya kembali ke Pak Widodo. Silakan.